Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini saya mau cerita bahwa hari ini itu terjadi sebuah kebocoran informasi. Seperti kita ketahui kan, biasanya di akhir tahun kita tuh ada kayak satu pameran ya, pameran sepeda motor yang terkenal di dunia, namanya EICMA, yang adanya biasanya dilaksanakan di kota Milan di Italia. Nah, di tahun ini itu kan biasanya itu banyak banget ya pabrikan-pabrikan yang menghadirkan sesuatu yang baru gitu ya untuk di EICMA ini ya gitu. Dan salah satunya yang sempat bocor hari ini adalah Kawasaki teman-teman sekalian. Di mana hari ini tuh ya sempat satu website Italia ya Insella itu merilis artikel bentukan baru dari calon ya superbike-nya Kawasaki, yaitu Kawasaki ZX-10R atau ZX-10R. Nah, ya artikelnya sih udah di take down lagi. Nah, tapi kebetulan saya memperoleh kesempatan untuk save dulu beberapa gambar-gambarnya yang mau saya share ke teman-teman sekalian ya mengenai kabar bahwa Kawasaki ingin menghadirkan ZX-10R yang baru. Perubahannya banyak banget teman-teman sekalian, dan salah satu yang paling signifikan hadirnya perubahan di sisi aerodinamika, baik itu hadirnya winglet baru dan juga desain dari aerofairing, bisa dibilang aerofairing ya, side fairing khususnya ya, side fairing kiri dan kanan yang bisa dibilang berbeda. Dan dengan beberapa juga hadir kayak perubahan-perubahan. Insella juga menulis bahwa elektroniknya berubah, dashboardnya juga berubah, kayak meter gitu ya, kayak dashboard ya, speedometer kalau kita bilang kayak gitu, itu berubah teman-teman sekalian. Sasisnya secara fisik gitu ya, fisis lagi ya, secara fisik kelihatan kayak berubah, cuman memang Insella itu sempat memberitahukan bahwa ada perubahan di mungkin ya karakter dari sasis ya, mungkin ada sedikit-sedikit perubahan lah, mungkin di fleksibilitas dan segala macam. Bentuknya mirip, cuman ada perubahan di situ. Elektronik tadi ya, baik itu di dashboard dan juga ada di beberapa setup elektronik juga berbeda, teman-teman sekalian. Nah, saya akan coba bawa teman-teman sekalian di gambar berikut ini nih ya, udah di komputer, untuk melihat apa aja perubahannya. Yuk, langsung aja yuk. Nah, jadi ini dia teman-teman sekalian, gambarnya Kawasaki Ninja ZX-10R yang menurut kabar ini adalah versi model year 2026 yang akan mulai diperlihatkan oleh Kawasaki nanti di EICMA. Tapi udah mulai bocor hari ini via Insella itu ya. Kita akan lihat di sini. Bentuknya kayak gini teman-teman sekalian ya. Saya coba gedein, dan memang secara umum berubah paling gede itu ada di daerah aerodinamika, di mana wingletnya itu sekarang teman-teman sekalian bisa lihat ya, teman-teman sekalian kayak external winglet. Jadi nggak kayak konsep dari Kawasaki ZX-10R yang sebelumnya, di mana wingletnya itu hadir kayak di aero depan, terus habis itu tersembunyi di dalam kayak gitu. Dan sekarang benar-benar eksternal, dibuat benar-benar kayak gini eksternalnya teman-teman sekalian. Dan ya kita bisa lihat lagi, kalau misalkan teman-teman sekalian ingat ZX-10R yang sebelumnya ya, itu adanya kalau ram air itu persis di tengah antara dua lampu, tapi sekarang balik lagi nih ke atas, jadi kayak ZX-6R juga ya, dengan kaca spionnya, kaca spion ya, itu ada kayak lampu sen juga ya, kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi kayak gini nih ya, perubahan signifikan paling gede kalau kita coba lihat ya di gambar film. Nah, ini sebelumnya nih teman-teman sekalian, kalau masih inget ya, gambarnya kayak gini, dan aero wingletnya itu di dalam sini ya, masuk ke daerah sini, terus habis itu di bagian depannya juga termasuk aerodinamika juga nih. Terus ram airnya tuh ada di antara dua lampu kayak gitu, dan ada lampu lampu malam ya di atas kayak gitu. Lampu sennya masih sama gitu teman sekalian ya. Saya coba balik lagi. Nah, ini adalah gambarnya yang baru nih, katanya sih yang ini yang baru teman-teman. Ini aerodinamikanya berubah, ram airnya juga kita bisa lihat berubah di sini. Nggak tahu ya akan lampu malamnya ada di mana, yang tadinya taruh di atas mungkin ditaruh di alis sini ya. Ntar kita akan coba lihat nanti konfirmasi resminya dari Kawasaki. Cuman kalau dilihat ya, nggak hanya aerodinamika, winglet, dan juga ram air yang berubah. Sepertinya sih bentuk lampunya ya, headlamp depannya juga berubah teman-teman sekalian ya. Ini yang baru nih ya kan, headlamp yang barunya kayak begini. Kalau kita coba balik ya ke gambar yang lama
ya, ZX-10R yang lama itu kayak begini. Ya, berubah banget ya, cukup signifikan bentuk dari desain headlamp dari Kawasaki Ninja ZX-10R. Nah, kayak gini teman-teman sekalian. Dan secara umum side fairingnya nih ya teman-teman sekalian nih berubah teman-teman sekalian nih. Ya, berubah di sini ada juga di kecil, cuman desainnya benar-benar berubah. Oke, kita balikin. Nah, kalau di ZX-10R sebelumnya ini dibuat agak lebih sedikit ketutup lebih besar, di tengahnya ada sedikit bolong ya. Balik lagi teman-teman, coba ingat-ingat kayak gini. Nah, kalau yang baru nih kayak gini. Di sininya tuh agak terbuka teman-teman sekalian ya. Terbuka dikit detailnya. Dan atas bawahnya ini terpisah, lubang ventilasi atas dan bawah di side fairing. Sementara kalau untuk yang detail yang generasi sebelumnya, ya, side fairingnya itu dibuat bolong dari atas sampai bawah, cukup lebar ya. Nah, cukup lebar kayak gitu. Dan saya perkirakan juga kalau untuk mungkin ya pendingin radiator kayaknya masih sama ya. Kayaknya masih sama bentuknya, dan juga part-partnya masih sama. Sementara suspensinya nih ya teman-teman sekalian, ini ada kayak batang kayak gini, gas ini kayak warnanya merah ya, tulisan Showa ya, terbuat dari Showa dengan rem Brembo. Sementara yang baru remnya masih Brembo, cuman ini tabungnya ini warnanya emas teman-teman sekalian. Ya, kita bisa lihat juga ya, ingat-ingat. Terus ini disc brake-nya, untuk disc brake yang baru yang kayak begini teman-teman sekalian, double disc brake juga. Untuk katalisator, terus habis itu end mufflernya ke belakang itu kayaknya masih sama juga nih ya. Dan juga daerah bentukan buritan juga kayaknya masih sama nih teman-teman sekalian nih. Tuh, kayaknya buritannya nih ya. Ya, masih sama persis. Ya, untuk daerah buritan juga mirip-mirip banget ya. Tuh, mirip-mirip banget kalau buritan tidak baik berubah. End muffler juga, swing arm mungkin ya. Dengan frame itu kelihatan memang kayak tidak berbeda. Cuman Kawasaki bilangnya di Insela ya, yang sempat saya baca, yang sekarang udah kagak ada lagi artikelnya, itu katanya sih ada sedikit perubahan karakter dan fleksibilitas kayak gitu. Sementara kalau kita lihat ya, detail dari bagian atasnya, fuel tank juga tidak banyak berubah teman-teman sekalian. Fuel tank, bagian samping juga, pegangan dari knalpot juga tidak banyak berubah teman-teman sekalian. Tidak berubah, bisa dibilang seperti itu. Footpack-nya juga tidak berubah. Footpack-nya masih sama ya, katalisator sama, muffler, rem belakang juga masih sama. Swing arm sini hitam, kalau yang baru juga masih hitam ya. Upper brace juga, upper brace ke atas, sementara yang baru juga upper brace. Jadi yang memang paling signifikan itu hadir perubahan aero winglet depan, dimana hadir wing teman-teman sekalian ya, ada wing kayak begini. Terus habis itu daerah side fairingnya juga berubah, tidak kelihatan ada kayak detail ground effect, jadi masih biasa aja, gembungannya masih biasa. 4 silinder segaris mesinnya ZX-10R, terus ram airnya pindah ke atas. Ya, di sini ada kayak lambang Kawasaki kayak gitu. Mengenai panel saklarnya kita lihat ya, bedanya di mana? Nggak ada yang beda juga ya kalau di panel saklar. Ya, untuk joknya ya teman-teman sekalian ya, ingat-ingat kayak gini jok yang baru, jok yang lama. Ya, nggak terlalu banyak beda juga perubahan-perubahannya ya. Ini ZX-10R yang lama, ini yang baru nih teman-teman sekalian ya. Gini, jadi kayak gini, ini adalah jawaban Kawasaki, di mana memang perkembangan dari superbike zaman sekarang itu memang lebih arahnya tuh menuju ke perang aerodinamika kayak gitu. Bahkan kalau mereka punya sub brand yang namanya Bimota, teman-teman sekalian bisa ingat ya, Bimota itu bahkan udah duluan menghadirkan winglet yang keluar, dan bahkan Bimota itu wingletnya itu aktif, jadi bisa digerak-gerakin gitu. Kalau di superbike, regulasi World Superbike memperbolehkan aktif wing gitu, asalkan di produksi homologasinya itu ada juga aktif wingnya. Nah, kita nggak tahu nih detailnya apakah wing ini juga aktif apa enggak nih ZX-10R yang 2026. Nah, patut ditunggu nih nanti pada saat perilisan. Nih, jadi kayak gini teman-teman sekalian ya, ZX-10R hadir 2 warna. Nah, ini warna yang kedua nih, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Warnanya ini yang tadi itu lime green, warna khas Kawasaki, warna factory-nya Kawasaki. Ini warnanya lebih ke hitam dop
kayak gitu, tapi ada garis lime greennya juga yang bergradasi ke kuning kayak gitu. Detail lainnya sih mirip-mirip kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, jadi ini adalah perkiraan kabar bahwa detail desain baru dari Superbike Kawasaki Ninja ZX 10R 2026. Mengenai kabar resminya, kita tetap tunggu kabar dari pabrikan Kawasaki, khususnya nanti di EICMA 2025. Itu aja teman-teman sekalian, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.